Tanggapan Jin BTS di masa lalu terhadap teks sarkastik Bang Si-hyuk dibandingkan dengan Min Hee-jin Edor. CEO Edor, Min Hee-jin, baru-baru ini mengungkapkan pesan sarkastik yang dia terima dari pendiri Hype Bang Si-hyuk setelah New Jeans meraih kesuksesan global. Dengan single kedua mereka, OMG New Jeans, masuk Billboard Hot 100, Bang Si-hyuk menulis, "Apakah kamu menikmati ini?" Min Hee-jin menjawab, "Kekekeke." Bang Si-hyuk, "Kenapa kamu tertawa?" "Hanya karena aku sangat penasaran." Min Hee-jin mengatakan, Apa yang membuatmu penasaran?" Bang Si-hyuk menjawab, "Kalau kamu menikmati ini." Pesan teks yang diterima Jin dari Bang Si-hyuk menjadi viral setelah itu. Hal ini membuat perbandingan antara kedua situasi tersebut karena kata-kata serupa dari Bang Si-hyuk. Bang Si-hyuk menulis, "Apakah kamu bersenang-senang?" Jin mengatakan, "Itu menyenangkan karena aku tampan." Bang Si-hyuk menjawab, Kalau begitu tidak akan menyenangkan meskipun aku pergi. Untung aku tinggal di sini untuk mengedit video musik." Fans pun memuji sikap Jin itu meskipun Bang Si-hyuk mencoba menyelinapkan sarkasme dalam teksnya. Jin kembali dengan sikap lancangnya sendiri. Netizen mengatakan, kenapa para QRT begitu penasaran dengan emotikon Bang Si-hyuk? Makin penasaran dengan emotikon Abang Su, nama karakter opa tampan yang bermental super kuat itu. Yalin mengatakan, kenapa Bang Si-hyuk berbicara seperti ini? Jin dikenal dengan mental kuatnya yang tidak pernah putus. Tidak heran kalau para penggemar memujinya atas caranya menangani penggalian halus Bang Si-hyuk. Tak hanya itu, tweet masa lalu Bang Si-hyuk muncul kembali saat netizen mengungkapkannya dalam kebohongan. Salah satu hal yang menurut penggemar membuat pendiri Hype Bang Si-hyuk begitu hebat adalah selera otakunya. Sejak masa lalu, netizen telah memujinya karena keahliannya yang mendalam dalam anime, manga, dan game, yang membantunya mengembangkan selera dan kepekaan profesionalnya untuk menciptakan banyak grup K-pop populer. Selera ini membantunya mempelajari pola pikir di balik fandom, serta mengembangkan estetika yang menarik bagi banyak kelompok khusus tersebut. Pada tahun 2011 lalu, dia dipuji karena pengetahuannya yang mendalam tentang anime dan manga. Bahkan sebelum zamannya, seseorang memujinya karena mengetahui majalah shoujo seperti Wing menerbitkan manga yang berbeda per bab. Bang Si-hyuk menyebutnya mengoleksi Jump 3A+, sebuah manga tentang kehidupan sekolah menengah. Hyosop 2 mengatakan, "Aku tidak percaya kamu tahu manga yang aku bahkan tidak tahu. Rasanya seperti kamu bahkan punya rak yang didedikasikan hanya untuk manga di rumahmu, tempat kamu mengumpulkan semuanya." Bang Si-hyuk mengatakan, "Aku masih salah satu penggemar mania yang masih menyimpan sisa-sisa manga di majalah Wing sejak aku masih sekolah menengah, lol. Misalnya Jump 3A+. Netizen yang menemukan tweet itu baru-baru ini menuduhnya berbohong tentang koleksinya agar terlihat mengetahui topik tersebut. Menurut fakta yang ditemukan online, Wing pertama kali dirilis pada Agustus 1993. Bang Si-hyuk lahir pada tahun 1972. Dia duduk di sekolah menengah pertama tahun 1985 hingga 1988. Bang Si-hyuk bahkan akan lulus sekolah menengah atas pada saat Wing keluar. Karena itu banyak netizen yang tidak puas dengan keinginannya untuk ini. Netizen mengatakan, "Tidak, tapi sungguh aku juga penggemar shoujo. Jadi aku tahu bahwa kamu tidak mungkin bingung membedakan manga yang kamu sukai saat SMP dengan manga yang kamu sukai saat kuliah. Apalagi kalau kamu seorang otaku." Yang lain mengatakan, "Sama halnya dengan bingung tanggal debut Girls' Generation dan VinKL." Yang lain mengatakan, "Aku seorang otaku juga, tapi kamu masih bingung dengan Sailor Moon dan Pretty Cure." Yang lain mengatakan, kalau dia lahir 1972, berarti dia duduk di bangku SMP antara 1986 dan 1987. Aku lahir 1985 dan aku mulai dengan membaca Nana edisi pertama. Itu pun pada tahun 1992. Kalau bicara tahun 1986, saat itu hanya ada sekitar 5 majalah yang tersedia. Majalah shoujo pertama di Korea adalah Renaissance dan dibuat tahun 1988. Setelah itu High Sense, Dengi, dan lain-lain yang dirilis. Baru pada tahun 90-an setelah tahun 1992, semakin banyak shoujo yang mulai dirilis. Bang Si-hyuk telah membangun reputasi sebagai otaku untuk dirinya sendiri, menggunakan untuk keuntungannya dalam bisnis. Tak heran kalau netizen merasa tidak suka dengan itu. Sementara itu, Instagram Bang Si-hyuk memicu kontroversi terkait New Jeans. Diskusi baru-baru ini di komunitas online populer Deku mengungkapkan pengamatan menarik tentang Bang Si-hyuk, ketua Hype Corporation, dan interaksinya dengan grup musik perusahaan itu di Instagram. Khususnya New Jeans tampaknya absen secara mencolok dari media sosial Bang Si-hyuk, meskipun grup Hype lain menikmati fitur-fitur yang menonjol.
Penemuan ini telah memicu perbincangan besar di kalangan netizen Korea karena grup seperti ENHYPEN, LE SSERAFIM, Tomorrow by Together, Promise9, Katseye, Zico untuk Boy Next Door, BTS, dan boy group J-pop &TEAM. Semuanya disorot di Instagram Bang Si-hyuk. Penampilan ini seringkali menyertakan foto yang diambil bersama Bang Si-hyuk sendiri yang menunjukkan tingkat dukungan dan hubungan pribadi. Arsennya New Jeans dari feed Instagram Bang Si-hyuk terkenal karena melanggar pola yang diamati dengan grup lain di bawah HYBE label, serta karena perseteruan yang sedang berlangsung baru-baru ini dengan CEO Aedor, Min Hee-jin, dan HYBE. Hal ini menimbulkan spekulasi yang merajalela di kalangan penggemar dan pengamat dengan lebih dari 55.000 penayangan dan lebih dari 700 komentar membanjiri postingan asli yang membahas masalah ini. Reaksi netizen Korea beragam, mulai dari rasa frustasi hingga simpati terhadap anggota New Jeans. Beberapa bahkan menyatakan harapan bahwa New Jeans pada akhirnya akan melepaskan diri dari perusahaan multilabel itu, sementara beberapa komentar mencerminkan kekecewaan dan kekhawatiran terhadap perlakuan kelompok tersebut di dalam perusahaan. Komentar lainnya menunjukkan rasa geli atas drama yang dirasakan. Netizen menulis, Min Hee-jin sendiri mengatakan bahwa hubungan mereka tidak baik sejak awal. Kukira tidak ada pihak yang terlibat yang saling mengundang atau pergi menemui satu sama lain. Tapi tidak apa-apa, asalkan artisnya mendapat dukungan yang mereka butuhkan. Aku juga tidak ingin berpose dengan Bang Si-hyuk. Yang lain mengatakan, dia bahkan mengejar pop-up untuk semua grup lainnya. Dia berusaha keras, itu lucu. Yang lain mengatakan, bukankah Boy Next Door juga hilang? Yang lain mengatakan, ternyata dia bukan seorang putri tapi Cinderella yang malang. Yang lain mengatakan, wah, aku sangat mengerti kenapa anggota New Jeans dan orang tua mereka percaya dan berharap banyak dari Min Hee-jin. Semua ini pasti sangat mengharukan bagi mereka semua. Sementara itu, HYBE mencoba menghubungi langsung orang tua New Jeans. Laporan baru dari outlet media Korea Y2N menunjukkan bahwa HYBE Corporation telah berusaha menghubungi orang tua anggota New Jeans secara langsung. YTN juga melaporkan bahwa selama panggilan eksklusif dengan outlet media, pihak Min Hee-jin mengatakan ketidaksenangannya atas upaya HYBE untuk menghubungi orang tua anggota. YTN mengungkapkan, menurut pihak Min Hee-jin, pihak orang tua belum menanggapi panggilan HYBE. Kabar itu muncul segera setelah video musik New Jeans untuk lagu terbaru mereka, Bubblegum, dan di tengah perseteruan antara HYBE dan Min Hee-jin, CEO salah satu sublabel mereka, Aedor. Perselisihan bermula ketika HYBE meminta Min Hee-jin mundur dari jabatannya sebagai CEO dan menuduhnya berusaha mengambil alih hak pengelolaan Aedor dan HYBE. Konflik kemudian meningkat ketika Min Hee-jin dan Aedor membahas HYBE mengklaim sublabel perusahaan lain, Believe Live, meniru konsep dan koreografi New Jeans untuk girl group baru mereka, Elite. Sejak itu, kedua belah pihak saling menyerang dengan Min Hee-jin mengadakan konferensi pers yang mengejutkan di mana dia mengungkap beberapa percakapan pribadi dengan ketua HYBE Bang Si-hyuk dan CEO Park Ji-won. Perselisihan kedua belah pihak masih berkembang. Upaya HYBE untuk menghubungi orang tua anggota New Jeans secara langsung menjadi update terbaru. Sementara itu, HYBE menuduh CEO Aedor, Min Hee-jin berbohong selama konferensi persnya. CEO Aedor mengklaim bahwa HYBE memilih untuk menanggapinya melalui audit yang tidak terduga. Min Hee-jin mengatakan, aku membuat laporan internal yang aku harap bisa ditangani secara formal oleh perusahaan. Setelah ditanya tentang tanggapan HYBE, audit adalah jawaban mereka. Mereka baru saja menggerebek kita. HYBE menanggapi dengan pernyataan rinci menentang pernyataan Min dan menuduhnya memberikan informasi yang menyesatkan kepada media dan publik. Menurut HYBE, mereka memang menanggapi email pelaporan pelanggaran Min dengan dokumen lengkap 6 halaman yang dikirim pada pukul 10.01 pada tanggal 22 April, yang menurut laporan Min ditinjau sekitar pukul 12 pada hari yang sama. Perusahaan menekankan bahwa bertentangan dengan klaim Min yang tidak menerima tanggapan. Min membaca sendiri dokumentasi yang mereka berikan. HYBE mengatakan, perusahaan kami mengirimkan respon 6 halaman terperinci pada pukul 10.01 pada tanggal 22 April yang dibacakan oleh CEO Min sekitar pukul 12 pada hari yang sama. Tapi CEO Min berulang kali menyatakan dalam pernyataan sikapnya dan pada konferensi pers bahwa tidak ada jawaban yang diterima, kata HYBE. Lebih lanjut, HYBE mengklarifikasi keadaan seputar audit yang dirujuk Min. Perusahaan menggambarkan audit itu sebagai langkah penting yang diambil berbulan-bulan setelah mendeteksi upaya untuk mengambil alih manajemen dan mengonfirmasi kebocoran dokumen bisnis sensitif. HYBE juga mengkritik permintaan Min untuk pemberitahuan sebelumnya mengenai jadwal audit dan menyebutnya sebagai hal yang tidak masuk akal mengingat beratnya pelanggaran yang dilakukan.
Ketika situasi ini terungkap, perincian lebih lanjut diperkirakan akan muncul, mungkin memberikan gambaran yang jelas mengenai perselisihan internal. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.